Buat teman-temanku yang ada kelebihan rezekinya, bisa bantu admin dengan tekan fitur terima kasih, yang berada di samping fitur download. Oke, terima kasih. Tes kematian. Tes kematian. Kata-kata Zhang San sangat serius, dan sepertinya dia tidak bercanda sama sekali. Tentu saja, setelah sekian lama dikurung di pagoda, dia tidak berani membuat lelucon seperti itu, kecuali dia tidak ingin hidup lagi. Bisakah kamu lebih spesifik? Hujan turun selama beberapa hari terakhir, dan dunia abadi sedikit tertekan. Jun Changqiao juga memiliki firasat. Maaf, Zhang San berkata tanpa daya, saya tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan hal-hal secara detail bahkan jika saya menginginkannya. Petik 2, Jun Changqiao duduk. Jun, Patriark. Zhang San berteriak, lari cepat. Kamu sendiri yang mengatakannya. Ini adalah malapetaka kematian. Jun Chang tersenyum dan berkata, apakah menurutmu aku bisa melarikan diri? Zhang San tertegun. Ya, dari ramalan, sekte sepanjang masa menghadapi ujian kematian, dan tidak ada jalan keluar. Kemanapun mereka lari, mereka harus menghadapi kenyataan yang kejam. Bang! Zhang San meninju pintu besi dan menyalahkan dirinya sendiri. Ini salahku karena tidak cukup baik. Aku tidak bisa menemukan jalan keluar untuk Patriark Jun dari ramalan. Meskipun dia dikurung, dia dihibur dengan anggur enak dan makanan enak, yang membuatnya lupa akan rumah. Salah. Dia sangat peduli dengan sekte sepanjang masa dan Jun Changqiao, tetapi yang lebih penting, sekte ini dan orang ini harus menjadi orang yang dapat mengubah situasi alam semesta atas. Ini adalah harapan masa depan. Makhluk hidup apapun di dunia bisa mati, tetapi dia tidak bisa. Saudara laki-laki, Jun Changqiao berdiri dan berkata dengan tangan di belakang, saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan. Melihat awan gelap di luar jendela, dia berkata dengan suara yang dalam, hidup atau mati seseorang tidak dihindari oleh ramalan, tetapi oleh dirinya sendiri. Pada saat itu, punggung Jun Changqiao memancarkan cahaya filosofis, yang segera membuat Zhang San merasakan penghormatan yang dalam. Di masa lalu, dia memiliki beberapa keraguan, tetapi sekarang dia yakin bahwa orang yang akan mengubah situasi alam semesta pastilah orang ini. Jun, Patriark, terima kasih telah merawatku akhir-akhir ini. Tolong buka kandangnya dan izinkan aku hidup dan mati bersama Patriarkmu. Karena orang ini adalah harapan alam semesta, Zhang San harus membantunya, bahkan jika dia harus mati bersamanya. Jun Changqiao sangat tersentuh. Pesawat-pesawat besar takut pada Kaisar Iblis Langit dan tidak berani membantunya, tetapi seorang peramal mendukungnya pada saat bahaya. Ini membuktikan bahwa ada keadilan di dunia yang kejam ini. Oke, Jun Changqiao menggenggam tangannya. Hai. Kepala Zhang San hendak keluar dari jendela saat dia meraung, jangan pergi. Buka pintunya. Jun Changqiao berhenti dan berkata tanpa berbalik, ini adalah kesengsaraan kematian sekte abadi saya. Saya tidak akan melibatkan orang luar. Begitu kata-kata ini diucapkan, mereka sangat menyentuh. Tidak. Jun Changqiao berkata, kamu adalah orang luar. Zhang San menempel di tepi jendela dan berteriak, apakah saya masih orang luar setelah bergabung dengan sekte sepanjang masa? Wosh! Jun Changqiao tiba-tiba muncul di belakangnya dan dengan cepat meletakkan formulir pendaftaran di depannya. Dia berkata dengan serius, kalau begitu kamu bukan orang luar. Kamu adalah salah satu dari kami. Zhang San berdiri di sana, tercengang. Apakah pria ini, sengaja menunggunya melompat ke dalam lubang? Nama saya Zhang San. Saya bergabung dengan sekte sepanjang masa dalam keadaan linglung. Apakah saya masih memiliki opsi untuk meninggalkan sekte? Seperti itu. Sekte sepanjang masa memiliki orang kuat lainnya. Zhang San mungkin seorang peramal, tetapi untuk dapat bertukar pukulan dengan klon Kaisar Iblis Langit, seni bela dirinya harus luar biasa. Di hari yang sama, para eselon atas dan murid berkumpul di tempat latihan puncak utama. Mulai hari ini, Jun Changqiao berdiri di depan aula utama dan mengumumkan, Zhang San adalah kepala aula ramalan sekte sepanjang masa. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Semua orang bertepuk tangan menyambutnya. Suasana gembira menghilangkan depresi yang dibawa oleh hari mendung. Kepala keluarga, Zhang San berkata secara telepati, apa pekerjaan utama balai ramalan? Aku belum memikirkannya. Kamu akan menjadi kepala aula dulu. Petik 2, Zhang San terdiam. Sistem mengeluh, bukannya Anda belum memikirkannya, tetapi Anda sedang menunggu review bab. Anda hanya meminjamnya.
Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, guntur dan kilat melintas di langit, dan atmosfer menjadi semakin menindas. Eselon atas dan murid dari sekte sepanjang masa, dan bahkan semua makhluk hidup di dunia abadi, dapat dengan jelas merasakan bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Dan peristiwa besar ini mungkin melibatkan hidup dan mati. Petik 2, petik 2. Jian Guixu juga mengerutkan kening. Semakin tinggi ranah seorang ahli, semakin kuat firasatnya. Fiuh. Jun Changqiao menghembuskan napas, lalu berbalik dan memerintahkan, Dudu, nyalakan api dan masak. Kepala keluarga, cepat dan pergi. Iya, aula masakan kekaisaran mulai sibuk. Segera, meja demi meja hidangan mewah ditempatkan di kafetaria, lapangan latihan seni bela diri, dan bahkan puncak tetua. Di masa lalu, sekte sepanjang masa makan secara berkelompok. Kali ini, semuanya disiapkan untuk membiarkan semua orang di sekte makan lengkap. Kepala keluarga, Liu Wanshi berkata dengan keras, Lu, makanannya sudah siap. Petik 2, petik 2. Penatua Wei dan yang lainnya menggerakkan mulut mereka. Kematian sudah dekat, dan gadis ini masih memiliki kebiasaan buruk sebagai seorang anak. Datang, Jun Changxiao duduk dan berkata, biarkan kursi ini makan sampai kenyang. Wus, swosh wosh wosh. Dalam sekejap, semua orang di sekte sepanjang masa duduk. Mereka makan tanpa senyum. Meski hidangannya masih enak, semakin banyak mereka makan, semakin berat dan menindas yang mereka rasakan. Kakak senior kedua, makan. Petik 2, petik 2. Su Xiaomo menutup mulutnya dan hanya bisa makan dalam diam. Anehnya, semua orang sangat lapar hari ini dan makan banyak. Bahkan butiran beras yang jatuh di atas meja pun tidak terbuang sia-sia. Meneguk, Jun Changqiao meminum seteguk sup lalu meletakkan mangkuknya. Dia mengambil serbet untuk menyeka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, kita hanya bisa menang jika kita makan sampai kenyang. Petik 2, petik 2. Semua orang mengerti. Segera, akan ada pertempuran sengit. Makan. Xiao Zuiji mengambil beberapa roti kukus dengan kedua tangannya, dan dengan cepat melahap semuanya dalam satu gigitan. Para murid yang sudah kenyang juga makan beberapa mangkuk lagi. Kata Patriark, kita hanya bisa menang ketika kita makan sampai kenyang. Memiliki makanan saja jelas tidak cukup. Setelah semua orang kenyang, mangkuk berisi mimpi mabuk diletakkan di depan mereka. Datang, bersulang. Jun Changqiao menginjak bangku dengan satu kaki dan meminum semuanya dengan sikap heroik. Dia kemudian membanting mangkuk itu ke tanah. Para murid mengikutinya. Suara mangkuk pecah sering terdengar. Ini membuat hati Yuan Gongzi sakit. Lagi pula, mangkuk itu dianggap barang publik. Bagaimana mereka bisa sengaja dirusak? Jika itu di masa lalu, bahkan jika Jun Changqiao yang memimpin, Yuan Gongzi diam-diam akan memperhatikan. Kali ini, dia memilih untuk menutup mata terhadapnya. Bang, di Spirit Bespeak, Hall Master Xi dan bawahannya juga menghancurkan mangkuk. Suara mangkuk pecah bergema di udara dan perlahan-lahan melayang ke telinga Old Yuan. Dia segera membuka matanya dan mengeluarkan buku catatan kecil untuk direkam. The Spirit Beast Hall telah dengan jahat menghancurkan mangkuk dan menghancurkan barang-barang publik. Sifat mereka keji. Setelah kejadian ini, mereka harus dihukum berat. Brengsek. Xi berdiri dan meraung, kamu tidak memperhatikan Patriark yang menghancurkan mangkuk, tetapi kamu memperhatikan aula binatang rohku yang menghancurkan mangkuk. Apa artinya ini? Bang! Dalam sekejap, seragam sekolah yang dia kenakan yang telah diurus oleh semua orang hancur, hanya menyisakan celana dalam merai. Hall Master, tenang. Bawahannya mencoba membujuknya. Tenang, pantatku. Raja Ungu menunjuk ke Yuan tua yang masih mencatat di puncak utama. Dia meraung marah, Yuan, aku sudah lama mentolerirmu. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Seluruh dunia abadi bergetar hebat. Lapisan riak muncul di langit dan secara bertahap terwujud, membentuk lapisan batas yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Tidak baik. Taixuan berseru, arai perlindungan batas telah mengungkapkan dirinya. Di langit berbintang, banyak kapal perang langit berbintang mengambang. Ada berapa banyak? Terlalu banyak untuk dihitung. Suara mendesing. Setiap kapal perang memancarkan aura suram. Mereka berkumpul bersama dan mengubah alam semesta menjadi neraka. Dunia abadi. Sebuah suara datang dari kedalaman kehampaan, tidak pernah mendengarnya. Retakan. Tiba-tiba, ruang itu rusak. Suara mendesing. Api yang menghanguskan menyembur keluar di sepanjang retakan kecil, dan kemudian terus memperluas area retakan hingga sesosok tubuh ramping keluar dari dalam. Baru setelah itu api berangsur-angsur padam. Siapa itu? Pembantu Kaisar Iblis Surgawi.
Pria ini harusnya ahli dalam properti api, yang terlihat dari rambutnya yang berwarna merah darah. Karena mereka tidak tahu namanya dan rahasia apa yang dia miliki dengan Kaisar Iblis Surgawi, mereka memanggilnya pria berambut merah. Itu sangat besar. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Pria berambut merah itu juga kaget dengan ukuran dunia abadi. Tidak heran, Kaisar Iblis Surgawi akan dikalahkan. Menurutnya, pasti ada banyak ahli di pesawat sebesar itu, jadi lelaki itu harus meminta bantuannya. Retakan, retakan, semua kapal perang langit berbintang berhenti dan mengeluarkan senjata mereka, mengarah ke dunia abadi. Tidak dibutuhkan. Saat ini, pria berambut merah itu mengangkat tangannya dan berkata, serahkan padaku. Di kapal perang utama, Panglima tertinggi, yang akan memberi perintah untuk menyerang, mengerutkan kening. Tetapi mengingat pria itu diundang oleh Kaisar Iblis Surgawi, dia harus memberi isyarat kepada kapal perang lain untuk berhenti. Desir, pria berambut merah melepas jubahnya, memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang kuat. Tato berbentuk teratai itu sangat mempesona. Bisakah aku bebas? Dia mengangkat dua jari dan mengguncangnya dengan lembut. Sekelompok api naik dan terus berkembang hingga berubah menjadi bola api. Dia berkata, itu tergantung pada pesawat ini. Tapi itu belum berakhir. Pria berambut merah itu masih menggoyangkan kedua jarinya. Suara mendesing. Suara mendesing. Properti langit dan bumi di kedalaman langit berbintang sepertinya tertarik. Mereka terpisah dari properti api dan kemudian mengalir dari segala arah, terus menambah bola api. Semakin banyak properti, semakin besar momentumnya. Setelah beberapa saat, bola api besar perlahan berputar di ujung jari pria berambut merah itu. Retakan, retakan, udara panas menyebar dan membakar ruang dengan gila-gilaan. Petik 2, petik 2. Ekspresi Panglima sangat serius, dan beberapa butir keringat secara bertahap muncul di dahinya. Kapal perang itu memiliki kemampuan untuk melindungi dari panas dan dingin, tetapi hanya dengan melihat bola api besar itu, orang bisa merasakan panasnya. Salah satu ahli strategi berkata, kekuatan orang ini tidak lebih lemah dari sebelumnya. Mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Panglima tertinggi menyeka keringat di dahinya dan berkata dengan nada serius. Ketika Kaisar Iblis Surgawi memutuskan untuk menghancurkan dunia abadi, dia mengerahkan hampir semua pasukan. Karena dia bisa menjadi panglima tertinggi, dia pasti adalah bawahan yang bisa dipercaya. Itulah mengapa dia menyaksikan pertempuran antara Kaisar Iblis Surgawi dan pria berambut merah. Pertempuran itu menghancurkan bumi. Meskipun Kaisar Iblis Langit menang pada akhirnya, tidak dapat disangkal bahwa pihak lain itu menakutkan. Di alam semesta atas, Raja Malam adalah salah satu dari sedikit orang yang dapat menjadi ancaman bagi Kaisar kita, kata Panglima tertinggi. Sayang sekali, ahli strategi itu tersenyum dan berkata, dia masih kalah dari Kaisarku. Oleh karena itu, hanya dengan mengikuti Milord kita dapat memulai era baru. Seniman bela diri yang mengikuti Kaisar Iblis ini telah dicuci otak secara menyeluruh. Mereka berfantasi bahwa mereka dapat melakukan hal-hal hebat yang akan tercatat dalam sejarah, dan bahkan menjadi pahlawan yang akan menciptakan era baru. Suara mendesing. Pria berambut merah yang berdiri di langit berbintang melambaikan tangannya, dan bola api dengan kekuatan ledakan perlahan terbang menuju dunia abadi. Seluruh prosesnya sangat lambat dan lembut, seperti teratai merah yang mengapung di air. Mundur, Panglima buru-buru berkata, dengan ketakutan di matanya. Hus wus wus, hus wus wus. Kapal perang yang tak terhitung jumlahnya terbang mundur sampai mereka cukup jauh. Semua prajurit di kapal perang menatap bola api berbentuk teratai, tidak mau ketinggalan. Boom! Dalam sekejap, terjadi ledakan di langit berbintang alam semesta. Ruang yang bergetar tiba-tiba runtuh dan menyebar. Retak-retak, retak-retak-retak. Gempa susulan menyebar jauh dan luas, dan sebagian besar langit berbintang runtuh. Petik 2, petik 2. Para prajurit di sisi Kaisar Iblis Langit semua merasakan kulit kepala mereka kesemutan karena keruntuhan ruang telah menyebar ke depan mereka. Jika mereka tidak mundur sekarang, mereka akan terbunuh. Mereka tidak punya waktu untuk memikirkan apakah mereka lolos karena keberuntungan. Sebaliknya, mereka memalingkan mata dan melihat ke ruang yang terbakar dan runtuh di kejauhan. Pria berambut merah itu membelakangi mereka. Dia mengangkat telinganya dengan jarinya dan berkata dengan ceroboh, mereka memprovokasi Kaisar Iblis Surgawi dan tidak siap. Dunia abadi tidak sekuat yang kita kira. Tiba-tiba, dia berhenti mengorek telinganya. Ekspresi ceroboh di wajahnya juga menghilang. Ini, Panglima itu menggosok matanya. Setelah memastikan bahwa dia tidak salah, dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana mungkin? Pada saat itu, para prajurit Kaisar Iblis Surgawi semuanya tercengang.
Ledakan tadi benar-benar mengerikan. Itu langsung menghancurkan ruang di sekitarnya. Belum lagi makhluk hidup, bahkan pesawat pun tidak bisa menahannya. Tetapi, ketika api mengerikan menghilang dan dunia abadi muncul di hadapan mereka dengan aman dan sehat, mereka semua tercengang dan tercengang. Petik 2, petik 2. Pria berambut merah itu mengerutkan kening. Sebagai orang yang terlibat, dia tahu kekuatannya sendiri. Seharusnya mudah baginya untuk meledakkan pesawat. Sejujurnya, dari awal bola api hingga awal serangan, dia bertindak seolah-olah dia memegang pesawat di telapak tangannya. Tapi hasilnya tidak seperti yang dia harapkan. Dia benar-benar ditampar di wajahnya. Berdengung, berdengung, berdengung. Tepat pada saat ini, dunia abadi sedikit bergetar. Lapisan bounded domain heksagonal muncul, membentuk sistem pertahanan seperti kulit telur. Petik 2, petik 2. Pria berambut merah itu membuka matanya lebar-lebar. Dia akhirnya mengerti bahwa dunia abadi memiliki formasi pertahanan. Tapi, bagaimana bisa ada formasi sebesar itu di pesawat sebesar itu? Dia penuh kejutan dan keheranan. Tidak heran, pria berambut merah itu berangsur-angsur menjadi tenang. Dia menundukkan kepalanya dan memainkan rambutnya. Dia tersenyum dan berkata, Kaisar Iblis Surgawi meminta saya untuk melakukannya. Desir, dia mengulurkan telapak tangannya dan membidik dunia abadi. Dia berkata, serius. Hus, wus. Dalam sekejap, atribut api dalam kehampaan yang runtuh terus-menerus muncul dan kemudian berkumpul menjadi 1, 2, 3, 4, 5 bola energi api di depan telapak tangannya. Api mengamuk, membakar langit. Hus, wus, wus. Hus, wus, wus. Meskipun 5 api tidak sebesar yang sebelumnya, mereka mengandung lebih banyak energi api dan berlari lebih cepat. Kamu bisa mengumumkan akhirnya, kata Panglima tertinggi dengan tegas. Ledakan. Boom, 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 boom. Sebentar lagi, 5 nyala api yang kuat menghantam penghalang formasi yang menyelimuti dunia abadi. Kekuatan sisa yang kuat menyebar dan terus-menerus merusak alam semesta yang hancur. Oh tidak, yang di depan, mundur. Boom, boom, boom. Begitu Panglima berbicara, puluhan kapal perang yang telah berlabuh di tepi ledakan terakhir meledak di tempat. Mundur, mundur, mundur. Kapal perang di belakang buru-buru mundur. Aku lupa memberitahumu. Pria berambut merah itu menoleh dan berkata, kamu harus membayar harga untuk menonton kesenangan itu. Petik 2, petik 2. Wajah Panglima tertinggi menjadi gelap. Dia tahu bahwa orang ini sengaja melakukannya. Pria berambut merah itu menoleh ke belakang dan melihat segala sesuatu di area yang tertutup api. Dia berkata dengan panik, mengapa masih ada di sana? Panglima tertinggi dan yang lainnya juga melihat ke atas. Ketika api menghilang, mereka menemukan bahwa dunia abadi masih utuh setelah 5 ledakan berturut-turut. Bahkan bounded domain tidak menunjukkan tanda-tanda retak. Brengsek. Formasi susunan ini terlalu tebal. Brengsek. Pria berambut merah itu mengangkat kepalanya dan merentangkan telapak tangannya lagi. Dia meraung, aku tidak akan. Dia menutup matanya. Di bidang penglihatannya, sesosok terbang keluar dari flowing light boundary. Dia berjalan perlahan di udara dengan kepala tertunduk. Tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia memegang pedang tajam di tangan kanannya dan pedang patah di tangan kirinya. Rambutnya sangat hijau sehingga membuat orang panik. Siapa kamu? Orang mati tidak pantas tahu siapa aku. Jun Changqiao memegang pedang suci Suanyuan di tangan kanannya dan sabre tak terbendung di tangan kirinya. Dia berjalan dalam kehampaan dengan kepala tertunduk. Rambut hijaunya begitu menyilaukan sehingga membuat orang panik. Tidak sulit untuk melihat bahwa dia telah menunjukkan banyak kartu truf saat ini. Siapa kamu? Pria berambut merah itu berkata dengan suara yang dalam. Kemalasan di matanya digantikan oleh keseriusan. Dia bisa merasakan bahwa pria berambut hijau ini tidak biasa. Kebetulan sekali, yang satu berwarna merah dan yang lainnya berwarna hijau. Seperti kata pepatah, lebih baik daripada omong kosong. Orang mati tidak pantas tahu siapa aku. Jun Changqiao menundukkan kepalanya dan kata-katanya sangat arogan. Dia sangat marah sekarang, karena pihak lain telah membombardir formasi perlindungan alam dan menghabiskan banyak energi dari asal pesawat. Formasi itu didorong oleh pesawat. Energi yang dibutuhkan untuk struktur dan operasinya disediakan oleh yang terakhir. Tepatnya, batas kekuatan formasi perlindungan alam ditentukan oleh asal pesawat. Di saat yang sama, setelah diserang, energi yang diberikan juga akan dikonsumsi. 2 pengeboman kuat pria berambut merah barusan, meskipun tidak rusak, membakar banyak energi, setidaknya lebih dari 1 miliar batu roh.
Untuk dunia abadi dengan sumber daya yang besar, itu hanyalah setetes air di lautan. Tetapi, bagi Jun Changqiao, itu tidak mungkin. Dia tidak punya pendapat tentang bagaimana muridnya menyia-nyiakannya. Jika diambil atau bahkan dihancurkan oleh orang lain, dia pasti tidak akan menerimanya. Bunuh dia, bunuh dia. Memikirkan kematian energi yang tragis barusan, Jun Changqiao bahkan lebih marah, dan niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Sistem tidak bisa berkata-kata. Apakah itu perlu? Pria berambut merah itu berkata dengan ringan, kamu cukup sombong. Bang! Tiba-tiba, dia meletakkan tangannya di depannya. Api meraung dan kulitnya berubah warna menjadi magma. Dia berhasil memblokir pedang surgawi Xuan Yuan yang sangat tajam. Jun Changqiao terkejut. Dia sangat cepat dan membuatnya lengah, tetapi dia dengan mudah diblokir. Selain itu, nyala api orang ini. Hus-wus, hus-wus-wus. Dalam sekejap, pria berambut merah itu dikelilingi oleh api yang megah, tidak hanya menutupi dirinya, tetapi juga meluas ke Jun Changqiao, memaksanya untuk segera menarik pedangnya dan mundur. Wosh, begitu dia menstabilkan dirinya, terdengar suara angin bertiup. Tidak baik, ekspresi Jun Changqiao sedikit berubah. Sebelum dia bisa melakukan apapun, dia merasakan ruang di sekelilingnya runtuh. Api yang menghanguskan keluar dari posisi yang sulit dan langsung menghantamnya. Ledakan. KKK. Pria berambut merah yang muncul dari udara tipis meninju wajah Jun Changqiao dengan tinjunya yang berapi-api. Area tumbukan menghasilkan riak api yang membara, dan ruang yang hancur di sekitar mereka hancur menjadi debu. Petik 2, petik 2. Panglima tertinggi tanpa sadar menutupi wajahnya. Ini pasti sangat menyakitkan. Aku akan mengambilnya. Pria berambut merah itu mengulurkan tangannya yang lain dan mencengkeram pedang suci Xuan Yuan dengan erat. Saat keduanya bersentuhan, terdengar suara logam bertabrakan dan percikan listrik. KKK. Jun Changqiao memegang pedang dalam genggaman backhand, pedangnya akan terus melebur ke dalam tubuh pedang, mendorongnya ke depan. Ambil pedangku, lalu aku akan memotong telapak tanganmu. Pria berambut merah itu mengerutkan kening saat dia merasakan ketajaman pedang surgawi Xuan Yuan semakin kuat. Kemudian, dia dengan tegas melepaskan pedangnya dan mundur. Dinding lava, suara mendesing. Saat dia mundur, pria berambut merah itu membentuk segel tangan dan memuntahkan api lava, dengan cepat membentuk pesona api di posisi aslinya. Pilihan ini dibuat di tempat. Teknik ini enak dipandang. Desir. Petik 2. Jun Changqiao mengangkat kedua pedangnya dan menebas dengan liar. Akhirnya, dia memecahkan dinding lava. Kemudian, dia menatap pria berambut merah yang telah menstabilkan tubuhnya dengan ekspresi serius. Pertempuran tiba-tiba dimulai dan berakhir dengan tiba-tiba. Dari pertukaran pukulan pertama, Gou Sheng tampaknya dirugikan setelah dipukul di wajah. Namun kenyataannya, hanya ada sedikit tanda di area yang terkena. Itu bukan masalah besar. Beberapa orang akan mengatakan bahwa wajah adalah titik pertahanan terkuat Gou Sheng. Setelah terkena pukulan, dia akan baik-baik saja. Salah. Faktanya, itu karena dia juga seorang elementalis api dan memiliki peningkatan ketahanan api yang alami. Tidak buruk. Kamu memiliki beberapa kemampuan. Tangan pria berambut merah yang memegang pedang terulur secara alami. Ada bekas pedang yang jelas di telapak tangannya, dan itu sedikit menyakitkan. Dia diam-diam terkejut. Pedang yang tajam. Api yang dia kendalikan dan lava bisa dipadatkan di permukaan untuk membentuk pertahanan mutlak. Wajah pria berambut hijau itu dipukul, dan telapak tangan pria berambut merah itu dipotong. Dapat dilihat bahwa tak satu pun dari mereka memiliki keuntungan dalam pertukaran pukulan. Jangan khawatir, pertempuran baru saja dimulai. Seseorang harus menghancurkan dunia abadi untuk memulihkan kebebasan, dan yang lainnya harus melindungi makhluk dari bahaya. Hasil pertempuran di antara mereka harus diputuskan. Bahkan mungkin masalah hidup dan mati. Aku tidak suka membuang-buang waktu. Pria berambut merah itu menyatukan jari-jarinya dan melipatnya ke arah yang berlawanan. Dia berkata, jadi, mari kita akhiri secepat mungkin. Sama denganmu. Jun Changqiao mengambil posisi bertarung. Dia mengangkat pedang surgawi Xuan Yuan di atas kepalanya dan pedang patah di pinggangnya. Untungnya, rambut panjangnya yang berkibar tertiup angin, bukan potongan rambut. Kalau tidak, akan mudah untuk mencurigai bahwa dia adalah Zoro si pedang dua. Desir. Pria berambut merah itu mengepalkan tinjunya. Api panas bercampur lahar menyembur keluar. Pola teratai yang muncul di dadanya menjadi semakin terang, seolah-olah setan secara bertahap terbangun. Retak, retak, retak. Dipengaruhi oleh udara panas, ruang mendesis. Mungkinkah? Panglima berkata dengan heran,
langkah apa yang akan dia gunakan? Wajah semua orang penuh dengan tanda tanya. Dalam waktu singkat, Panglima tertinggi sepertinya telah kembali ke tempat pertempuran antara Kaisar Iblis Langit dan pria berambut merah. Itu juga ada di alam semesta. Itu juga runtuhnya ruang menjadi kehampaan. Itu juga panas dan kering. Akhirnya, api suci. Pada saat ini, pria berambut merah itu tiba-tiba mengatupkan tinjunya dan meraung dengan mata merah, penghakiman. Hus, wus, wus. Hus, wus, wus. Tabrakan tinju yang sengit menciptakan api mengerikan yang menyebar ke area di mana Jun Changqiao berada dengan kecepatan yang sangat cepat. Seluruh ruang diwarnai merah. Jun Changqiao mengerutkan kening dan hendak berbalik untuk menghindar. Namun, dia menemukan bahwa nyala api terbang membentuk busur dari kiri dan kanan, dan kemudian terus mendekati dan mengelilinginya. Hus, wus, dia juga diselimuti oleh nyala api dari atas ke bawah. Dalam sekejap mata, Jun Changqiao terjebak di lautan api sampai semua api terhubung dan dia jatuh ke dunia api. Tentu saja, Panglima tertinggi sadar dan berkata dengan heran, penghakiman api kudus. Ini adalah semacam Divine Sense of Fire, yang membentuk area tetap dengan lautan api dan mengunci musuh di dalamnya. Itu sedikit seperti alam api. Namun, Jun Changqiao memiliki ketahanan api. Bisakah itu menyebabkan kerusakan besar padanya? Pria berambut merah itu mengendalikan lautan api dan berkata dengan enteng, cepat dan hancurkan Bounded Domain dari pesawat ini. Panglima tertinggi segera mengerti. Dia pertama-tama mengunci pria berambut hijau itu dan kemudian membiarkannya menghancurkan dunia abadi. Panglima tidak ragu-ragu dan segera mengumumkan, semua pasukan, serang. Retak, 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 retak. Kapal perang yang berkumpul di alam semesta menggerakkan moncongnya dan mengunci dunia abadi yang dilindungi oleh formasi. Wosh! Pada saat ini, Jian Guixu terbang keluar dan berdiri dengan bangga di depan formasi perlindungan realem. 9 pedang tergantung di belakangnya, bersinar dengan cahaya menyilaukan. Dia berkata dengan dingin, denganku di sini, kamu tidak akan berhasil. Jun Changqiao terjebak, tetapi itu tidak berarti bahwa dunia abadi bergantung pada belas kasihan orang lain. Masih ada praktisi pedang seperti Jian Guixu. Ledakan. Namun, begitu dia muncul dan selesai berbicara, nyala api yang panas datang dengan cepat dan langsung meniupnya kembali. Pria berambut merah dengan lembut menarik tangan kanannya dan meniup sehelai rambut merah di dahinya. Dia berkata dengan nada menghina, jangan berisik. Kamu sudah dewasa. Jika Jun Changqiao, yang terjebak dalam penghakiman api kudus, melihat ini, dia pasti akan mengaum, sage pedang senior, mengapa kamu tidak bisa mengambil satu gerakan pun? Tidak ada jalan lain. Pria berambut merah itu terlalu kuat. Kebebasan. Pria berambut merah itu menutup matanya dan berkata, akhirnya datang. Saat dia tenggelam dalam narsismenya, kapal perang yang menargetkan dunia abadi melepaskan tembakan. Cangkang padat menekan ke depan dengan momentum besar. Ada terlalu banyak kapal. Ada juga terlalu banyak kerang. Adegan itu sangat mengejutkan. Pada saat ini, jika ada penonton yang hadir, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Untuk mengatasi bahaya tersembunyi Jun Changqiao, Kaisar Iblis Surgawi telah mengirim semua pasukannya ke sini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa, kecuali tubuh aslinya, ini hampir merupakan pertempuran yang menentukan, dan bahkan kemungkinan akan mengubah sejarah. Karena jika satu pihak kalah, itu akan menjadi kerugian besar. Terutama di dunia abadi. Jika mereka kalah, mereka akan hancur total. Krisis kepunahan dunia membayangi kepala setiap makhluk di dunia abadi. Mata mereka dipenuhi ketakutan, dan mereka menganggap kematian sebagai kehidupan. Penjaga, Penatua Taixuan meraung. Di setiap kota dan setiap cabang formasi, para anggota aula formasi berdiri kokoh di dalam. Mereka meletakkan tangan mereka di tirai cahaya dan terus-menerus mentransfer energi mereka ke dalamnya. Formasi didorong oleh Origin, dan itu juga bisa distabilkan oleh Formation Masters. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, formasi pelindung di luar dunia abadi mulai menanggung pemboman peluru yang padat, dan turbulensi yang dihasilkan mendistorsi langit dunia abadi. Kamera bergerak ke langit berbintang, dan orang-orang dapat dengan jelas melihat bahwa flowing light boundary yang dipadatkan terus berkedip. Jika orang memiliki imajinasi yang terbatas, mereka dapat membayangkan bahwa ini adalah perang nuklir, dan setiap tempat di planet ini sedang mengalami ledakan nuklir. Berdengung, berdengung. Setelah distorsi singkat, langit berangsur-angsur stabil. Jelas, itu bertahan dari pengeboman putaran pertama pasukan Kaisar Iblis Surgawi. Namun, murid-murid sekte sepanjang masa yang mendukung formasi sedikit menyakitkan. Api. Saat ini,
Komandan musuh memberi perintah untuk menyerang lagi. Puluhan ribu kapal perang ditembakkan terus-menerus, dan bola meriam yang padat itu runtuh satu demi satu, membentuk pemandangan seperti gelombang pasang. Bum bum bum, bum bum bum. Arai besar pelindung alam tidak memiliki titik buta untuk menahan pengeboman. Meski ada tanda-tanda gemetar, masih belum ada tanda-tanda akan pecah. Ini harus dikatakan. Alasan mengapa Jun Changqiao berani mengungkapkan dunia abadi adalah karena formasi yang begitu kuat. Kalau tidak, dia akan hancur menjadi bubuk. Melanjutkan, Panglima berkata dengan ekspresi ganas, kita harus meledakkannya. Formasi susunan pertahanan bukanlah keberadaan yang abadi. Setiap kali menerima serangan, itu pasti akan menghabiskan energi dalamnya. Jika satu atau dua serangan tidak cukup, maka 3 atau 4 serangan sudah cukup. Bagaimanapun, sejak dia ada di sini, tidak peduli berapapun harganya, dia harus menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh Kaisar, untuk menghancurkan pesawat ini. Ledakan, ledakan, dunia abadi yang besar berdiri di alam semesta, seperti target hidup, dibombardir dari segala arah berulang kali. Ruang di sekitarnya telah lama terdistorsi oleh tembakan dan asap. Setelah beberapa putaran pengeboman, beberapa anggota aula formasi Arai di berbagai kota tidak tahan dengan serangan balasan dan muntah darah. Ganti mereka, Tetua Taixuan memerintahkan, ganti dengan cepat. Desir-desir, anggota yang terluka digantikan oleh yang sehat. Mereka dengan tegas meletakkan tangan mereka di Flowing Light Boundary. Mereka penuh, jadi mereka menghadapi kematian dengan keseimbangan batin. Namun, jumlah murid di sekte sepanjang masa terbatas. Jika pihak lain membombardir tanpa mempedulikan biayanya, tidak akan ada cukup orang untuk menjaga stabilitas. Desir-desir-desir. Pada saat ini, para prajurit dari berbagai klan dan kota terbang mendekat. Mereka berdiri di luar formasi, siap mengambil alih kapan saja. Pada tahun-tahun ini, mereka terus berkultivasi. Tidak ada konflik atau pembunuhan. Mereka memiliki sumber daya seni bela diri yang tak ada habisnya. Jadi ketika pesawat mengalami masalah, mereka akan memberikan hidup mereka untuk membantu. Adegan ini sedikit menyentuh. Li Tianshan mengambil kesempatan untuk mengeluarkan kameranya dan mengabadikannya. Desir, desir, para tetua dari berbagai klan juga terbang. Mereka berdiri di langit di atas sekte sepanjang masa dan menatap dengan kuat ke arah Arai Agung Pelindung Alam yang bergetar di langit. Seluruh pesawat sedang bergerak, meskipun mereka tidak penuh. Jika Jun Changqiao melihat ini, dia pasti akan senang. Untuk sekte dan pesawat, dia telah berusaha terlalu keras. Sekarang mereka menghadapi bencana, semua makhluk hidup bersatu. Itu adalah perwujudan kohesi. Bum bum, bum bum bum. Di luar, peluru masih membombardir. Satu persatu, anggota Arai Formation Hall dikirim terbang. Ketika anggota lainnya masuk, mereka dihentikan oleh para prajurit dari berbagai klan. Mereka berkata, mari kita lakukan. Mereka tidak ingin para murid dari sekte sepanjang masa terluka karena mereka masih harus mempertahankan dunia abadi. Mereka tidak bisa pergi ke medan perang untuk membunuh musuh. Mereka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menstabilkan formasi, bahkan jika itu berarti mati. Biarkan mereka pergi, Tetua Taixuan memerintahkan. Para murid sekte sepanjang masa menarik kaki mereka dan berkata dengan sungguh-sungguh, tolong. Oke, para prajurit dari berbagai klan masuk ke dalam formasi tanpa ragu-ragu. Mereka berdiri dalam posisi tetap mata formasi dan meletakkan tangan mereka di batas cahaya mengalir, memberikan semua kekuatan mereka. Bum bum bum, bum bum bum. Pengeboman di luar berlanjut tanpa ada niat untuk berhenti. Meskipun formasi perlindungan batas yang didukung oleh para prajurit dari berbagai klan dan kota sangat kokoh, ada celah kekuatan antara mereka dan para murid sekte sepanjang masa. Oleh karena itu, konsekuensi dari menahan pengeboman adalah mereka terluka parah. Pergi, pergi, pergi. Sekelompok prajurit terluka. Sekelompok prajurit menyerang ke depan tanpa gentar. Mereka tidak takut mati. Mereka takut kehilangan tempat tinggal. Namun, kekuatan keseluruhan para prajurit ini masih sedikit lemah. Satu demi satu, orang mati di tempat karena serangan balasan. Setidaknya puluhan ribu orang tewas dalam satu putaran. Mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup terluka parah. Petik 2, petik 2. Penatua Taixuan menutup matanya. Dia merasakan sakit di hatinya. Jelas bahwa para murid lebih kuat dari mereka dalam formasi. Mengapa kamu membiarkan mereka masuk dan mati? Jian Guixu bertanya, memegangi dadanya. Ledakan tiba-tiba oleh pria berambut merah itu telah merusak garis meridiannya di banyak tempat. Karena, Penatua Taixuan berkata, para murid sekte sepanjang masa masih harus melawan musuh. Jian Guixu terdiam. Dia mengerti. Pertama,
Mereka menggunakan makhluk dunia abadi untuk mendukung formasi. Mereka melakukan yang terbaik untuk menghabiskan daya tembak musuh dan melestarikan elit sekte sepanjang masa. Kemudian, mereka akan melawan musuh sampai mati. Itu kejam, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pria berambut merah itu memblokir Jun Changqiao di luar. Murid-murid sekte sepanjang masa tidak bisa melawan untuk keluar. Mereka hanya bisa mengandalkan formasi perlindungan batas untuk melawan untuk saat ini. Mereka hanya bisa berdoa agar musuh tidak membawa mesiu terlalu banyak. Tapi kenyataannya, mereka ada di sini untuk menghancurkan dunia abadi. Mereka pasti memiliki daya tembak yang cukup. Bum bum bum. Rentetan bola meriam yang padat membombardir daerah itu. Meskipun formasi penghalang besar mampu menahan pengeboman, ruang di dalam formasi sudah mulai terdistorsi. Penatua tertinggi, Sangguan Xinyao duduk di pusat komando. Melihat gambar di layar cahaya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, konsumsi energi asal pesawat semakin cepat. Meskipun makhluk dari dunia abadi bertanggung jawab untuk mendukung dan menstabilkan formasi, asal pesawat menyediakan energi sepanjang waktu. Oleh karena itu, setelah pengeboman berulang kali, energinya mulai menurun. Petik 2, Orang tua Taixuan mengerutkan kening. Dia bukan komandan yang memenuhi syarat dan tidak memiliki pengalaman tempur. Dia bisa berdiri saat ini hanya karena pemahamannya tentang formasi. Penatua tertinggi. Ketika dia bingung, Yuan Gongzi datang dan bertanya, jika musuh terus membombardir, dapatkah formasi perlindungan batas menahannya? Tidak, orang tua Taixuan berkata, The Origin membutuhkan cukup waktu untuk memulihkan energinya. Jika musuh terus membombardir, meskipun formasi tidak rusak, ia akan berhenti bekerja karena kehabisan energi. Bahkan, konsumsi yang berlebihan akan menyebabkan keruntuhan tatanan surga dan bumi, dan kemudian akan benar-benar kehilangan vitalitasnya. Dalam hal itu, Yuan Gongzi berkata, kalau begitu singkirkan formasi perlindungan batas. Ini, orang tua Taixuan ragu-ragu. Formasi perlindungan batas bisa menahan pemboman. Setelah dilepas, itu seperti membuka pintu untuk pengeboman musuh. Itu akan meledak menjadi sarang lebah. Patriark bertujuan untuk membangun dunia yang adil. Jika dia tahu bahwa banyak makhluk telah mati karena formasi perlindungan batas, dia akan sangat sedih. Petik 2, Orang tua Taixuan itu diam. Yuan Gongzi melambaikan tangannya dan mengenakan seragam sekolahnya yang unik. Dia menggantung token emas di pinggangnya dan meletakkan tangannya di dahinya. Rambutnya berubah dari berantakan menjadi rambut yang disisir ke belakang. Dia berkata dengan serius, hapus formasi. Ini adalah perintah. Jun Changqiao tidak ada di sini. Seseorang perlu mengambil alih situasi. Yuan Feng. Dia bisa. Karena di bawah matahari, kata-kata, wakil patriark sekte sepanjang masa, yang terukir di token sangat cerah. Tanda pisah. PS, pertempuran ini seharusnya menjadi pertempuran paling tragis yang pernah dihadapi sekte sepanjang masa. Tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya, harap siap secara mental. Tidak, tertawa. Jun Changqiao terjebak dalam penghakiman api suci, dan sekte sepanjang masa pada dasarnya tanpa pemimpin. Rose of Flowers bisa memimpin mereka dalam pertempuran, tapi dia sudah menyatu dengan suaminya dan tidak bisa memerintah mereka. Pada saat ini, Yuan Gongzi berdiri dan menunjukkan tanda identitasnya sebagai wakil patriark untuk pertama kalinya. Itu benar, dia adalah wakil patriark, bukan pro-patriark. Sebenarnya, Jun Changqiao telah menyerahkan tanggung jawab berat ini kepadanya sejak lama. Tanggung jawab wakil patriark tidaklah ringan. Dia tidak memiliki kata-kata patriark, tetapi dia harus berurusan dengan banyak urusan internal dan hal-hal sepele. Dia bisa disebut sebagai pengasuh nomor 1 di sekte tersebut. Untungnya, Yuan Gongzi telah teliti dalam tugasnya selama ini, dan penampilannya sempurna. Tentu saja, setelah menjadi wakil patriark, dia lebih ketat dalam urusan internal dan keuangan sekte, terutama di Spirit Beast Hall dan Sea. Itu telah mencapai titik di mana itu membuat rambut seseorang berdiri tegak. Jangan katakan bahwa Yuan Gongzi sengaja menggertak orang lain. Itu terutama karena ras binatang dan ras manusia memiliki gaya yang berbeda dalam melakukan sesuatu. Dia tidak bisa membiarkan mereka mengambil jalan mereka dan harus tegas dengan mereka. Ia harus rajin dan hemat. Zi tidak mengerti usahanya yang melelahkan dan menekan amarah di dalam hatinya. Apalagi barusan, semua orang jelas telah menghancurkan mangkuk mereka. Mengapa kesalahan dari Spirit Beast Hall? Ini terlalu banyak. Secara kebetulan, Patriark tidak ada di sekte saat ini, dan semua orang sibuk mengamati Realm Protection Array yang bergetar di langit. Mengapa tidak? Raja Ungu menjadi berani. Dia mengambil batu bata di tanah dan berjingkat-jingkat. Huf. Dengan setiap langkah yang dia ambil,
keluhan dan penindasan selama bertahun-tahun melonjak tak terkendali ke dalam hatinya. Dia menuangkan semua kekuatannya ke ujung batu bata yang paling mematikan. 1 langkah, 10 langkah. Dia semakin dekat dan dekat dengan Yuan Gongxi. Desir, Zi melompat dan merentangkan batu bata di tangannya ke belakang. Di bawah cahaya yang menyilaukan, wajahnya yang menyeramkan terungkap. Anjing Yuan Feng, ambil batu bata dari Tuan Aula ini. Sejujurnya, Raja Ungu sudah memikirkan konsekuensinya saat dia bergerak. Paling buruk, dia hanya akan menyerahkan diri di balai perintah. Dia lebih suka dihukum daripada membuangnya. Berapa banyak kemarahan yang harus dia tekan. Saat Zi melompat dan melambai-lambaikan batu bata, Yuan Gongxi secara kebetulan berganti menjadi seragam sekolah baru. Rambutnya disisir ke belakang, dan dia mengenakan token identitas yang mencolok. Dia melihatnya, apalagi saat melihat kata-kata, wakil patriark sekte sepanjang masa. Brengsek, kapan orang ini dipromosikan? Dia bahkan wakil patriark. Raja Ungu telah lama tinggal di sekte sepanjang masa. Secara alami, dia tahu bahwa terlepas dari apakah itu wakil atau pengganti, posisi mereka pasti lebih tinggi darinya. Apa yang harus dilakukan? Haruskah dia menghancurkannya atau tidak? Saat Raja Ungu terjebak dalam dilema sesaat, Yuan Gongxi sepertinya merasakan sesuatu. Dia berbalik, menatap Raja Ungu yang terbang, dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Zi langsung membeku di udara. Wajahnya yang ganas menjadi rileks, dan dia berkata dengan senyum gemetar, tidak ada apa-apa. Dia ketakutan. Dia tidak berani bergerak. Apa yang kamu lakukan dengan batu bata itu? Tuan Muda Yuan berkata dengan curiga. Medali identitas yang tergantung di pinggangnya memancarkan cahaya terang. Hall Master Zi yang menakutkan ini sampai mati. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan mengangkat batu bata itu tinggi-tinggi. Dia meraung marah, F***tem. Dia sama galaknya seperti barusan. Sekarang, dia sama takutnya dengan dirinya. Tidak ada jalan lain. Orang ini adalah wakil patriark. Jika dia menghancurkannya, itu pasti akan menjadi masalah besar. Yuan Gongxi tidak terlalu banyak berpikir. Dia berkata dengan ekspresi serius, kamu akan segera mendapatkan apa yang kamu inginkan. Apa kamu yakin? Penatua Taixuan bertanya lagi. Arai perlindungan dapat membantu dunia abadi menahan banyak kerusakan. Sekarang sudah ditutup, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan sekte. Saya yakin, Yuan Gongxi menegaskan. Sejujurnya, dia berada di bawah tekanan terlalu banyak untuk membuat keputusan ini. Tidak dapat disangkal bahwa arai perlindungan dapat menahan kerusakan, tetapi akan terus menimbulkan korban bagi para prajurit dari berbagai klan. Jika pada akhirnya rusak, atau bahkan Order of Heaven akan runtuh, akan lebih baik untuk mencobanya. Oke, Penatua Taixuan mematuhi perintah wakil patriark. Patriark, Yuan Gongxi menatap langit dan berpikir, apakah saya melakukan hal yang benar? Benar atau salah itu tidak penting. Yang penting adalah sekte sepanjang masa membutuhkan seseorang untuk memimpin keseluruhan situasi dan memerintahkan mereka untuk berjuang demi masa depan. Hall Tuan Sui, di sini, bersiaplah untuk pertempuran. Iya, semuanya, bersiaplah untuk bertempur. Iya. Faktanya, Yuan Gongxi tidak perlu memberikan perintah pertempuran. Saat pria berambut merah itu membombardir Protection Array, mereka sudah siap. Mendesis. Di puncak utama, Li Qingyang mengepalkan tinjunya, guntur dan kilat berlama-lama di tangannya. Thunder Caltrop Beast duduk dengan patuh di sampingnya, matanya bersinar. Jelas, dia siap bertempur seperti tuannya. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya juga sama. Mereka bersenjata lengkap, dan hewan kontrak hidup mereka berdiri di samping mereka. Tepatnya, petinggi dan murid sekte sepanjang masa tidak sabar untuk bergegas keluar, alih-alih menyaksikan prajurit dari berbagai klan mati untuk memperkuat arai. Dari titik ini saja, Yuan Gongxi benar untuk menutup arai perlindungan. Itu yang diinginkan semua orang. Mendesah, He Wudi melompat turun dari pohon, mengguncang bahunya, dan berkata, pertempuran ini pasti sangat terkenal. Dia menyadari keseriusan masalah ini. Selama arai ditutup, demi sekte dan makhluk dunia abadi, mereka harus bergegas keluar tanpa ragu dan memusnahkan semua musuh. Berderak, Ye Xingchen membuka dan menutup pintu dengan lembut, dan berjalan keluar dengan tenang. Dia berpikir bahwa ini akan menghindari membangunkan Jie Lingyao, tetapi dia tidak tahu bahwa suara wanita itu datang dari belakangnya begitu dia keluar dari halaman. Hati-hati. Petik 2, Ye Xingchen berhenti dan berkata tanpa berbalik, oke. Aku tidak ingin anak itu menjadi yatim sebelum lahir. Jie Lingyao menunduk. Jangan khawatir, Ye Xingchen berkata,
Aku akan kembali hidup-hidup. Dia takut jika dia tinggal lebih lama lagi, itu akan mempengaruhi mentalitasnya, jadi dia keluar dari halaman. Dalam kehidupan ini, dia mengerti arti reinkarnasi. Itu bukan hanya cinta, tetapi juga persahabatan yang paling murni. Demi sekte sepanjang masa, tidak ada alasan untuk mundur. Di atas batu gunung di ujung halaman, Xiao Ziji sedang menyeka perisai cahaya mengalir. Ketika dia melihat Ye Xingchen berjalan keluar, dia melompat turun dan berkata sambil tersenyum, "Saudara muda, kita seharusnya bisa membunuh sesuka hati kita hari ini." Oke, Ye Xingchen juga tersenyum. Keduanya berjalan berdampingan ke puncak utama. Satu secara bertahap mengenakan setelan 3 potong lubu, yang lainnya mengenakan baju besi berteknologi tinggi. Dalam keadaan kesurupan, waktu sepertinya kembali ke masa lalu, kembali ke saat pertama kali mereka meninggalkan sekte bersama untuk berlatih. Meskipun dia tidak ingin menggambarkannya dengan sengaja dan sok, suasana di sekte sepanjang masa saat ini terlalu keras, bahkan sedikit terlalu menyedihkan. Terutama dengan musik latar dunia bawah, itu benar-benar membuat orang khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Suara mendesing, Su Xiaomo, Li Fei, dan yang lainnya mendarat di puncak utama satu demi satu. Para petinggi dan murid siap bertarung, bahkan sampai mati. Sinyal, ketika semuanya sudah siap, lelaki tua Taixuan berkata dengan serius, putuskan hubungan antara formasi perlindungan realem dan asal pesawat. Iya, Sangguan Sinyao mengangkat tangannya. Setelah sedikit ragu, dia menekan tombol stop di layar datar. Berdengung. Dalam sekejap, hubungan antara mata formasi pesawat dan formasi perlindungan realem terputus. Seluruh dunia abadi sepertinya tiba-tiba kehilangan listrik dan jatuh ke dalam kegelapan sementara. Hus wus wus, hus wus wus. Pada saat yang sama, subformasi di kota-kota besar gagal. Para prajurit dari berbagai klan yang siap mengorbankan diri tertegun di tempat. Terima kasih atas pengorbananmu, Yuan Gongzi mengambil pengeras suara dan berkata, tolong serahkan sisanya kepada kami. Bunuh. Zhong Yi menghunus pedangnya dan meraung. Hus wus wus wus, hus wus wus wus. Dalam sekejap, bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit di atas sekte sepanjang masa. Kapal perang yang tak terhitung jumlahnya melintasi kehampaan, dan Mesya yang tak terhitung jumlahnya menembakkan api. Pemandangan yang diperlihatkan membuat para makhluk hidup di dalam pesawat heboh. Tahun X kalender abadi, menghadapi pengepungan hampir semua kekuatan Kaisar Iblis Surgawi, sekte sepanjang masa dengan tegas memilih untuk mengambil inisiatif menyerang. Itu dikenal dalam sejarah sebagai awal dari era baru.